Shalom. Tadi pagi saya ke airport mau ke Surabaya. Saya masuk ke pesawat dengan pas bareng beberapa jemaat juga mau ke Surabaya. Begitu saya naik di tangga, masuk ke pintu pesawat, pramugarinya menyapa saya dengan pede banget, dengan begitu yakin. Pak Yusak, selamat pagi. Saya kaget, saudara. Ngomongnya kenceng, salah pula, saudara. Saya pikir di belakang saya ada orang lain lagi. Enggak, di belakang saya itu jemaat saya yang kebetulan juga ke Surabaya, dan namanya bukan Yusak, namanya Agus, saya tahu. Beda banget, saya noleh. Ternyata memang dia ngomong ke saya, dan dengan suara lantang, dengan keras, dan salah pula. Lalu saya berkata, nama saya bukan Yusak, nama saya Petrus. Oh iya, maksud saya Pak Petrus, katanya. Oke. Tapi memang dia ngerti, dan kemudian dia tanya tentang seminar di Jakarta dan sebagainya. Nah, pada waktu itu saya jawab, kemudian karena penumpang di belakang masih banyak, tidak mungkin ngobrol, saya cari tempat duduk saya, sempitnya luar biasa. Lalu kemudian saya duduk dengan yang lain, saudara. Nah, setelah pesawatnya take off, semuanya baik, mereka mulai serve, sediakan akan makanan. Dan karena penerbangan pendek sekali, jadi cuma diberi satu bungkus itu isinya roti satu dengan satu gelas air minum seperti ini. So kemudian ketika dibagikan, dia sampai ke kursi saya. Dan kemudian dia berikan ke saya, dia berbisik sesuatu, dia berkata, Pak, mau saya buatin kopi? Saya tolak dengan halus, saya bilang, enggak lah, terima kasih. Rasanya tidak enak jadi orang berbeda, saudara. Dan saya khawatir nanti dikira saya yang punya pesawatnya kan tidak enak, yang lain air putih, saya dapat kopi sendiri. Tapi saya belajar bahwa jalan dengan Tuhan, menikmati setiap apapun yang Dia berikan buat kita, selalu ada keindahan, keunikan, pengalaman yang ajaib sekali. Dan kadang-kadang setelah peristiwa itu saya merenung, saya bilang, Tuhan bagaimanapun lah, kemurahan Tuhan besar buat hidup saya. Dan kemurahan Tuhan juga besar buat setiap kita. Amen, saudara. Nah, ketika pada waktu itulah saya mulai berdoa, dan saya bilang, Tuhan, apa yang sebenarnya Engkau ingin sampaikan pada malam hari ini? Lalu kemudian pada saat itulah di atas sana itu Tuhan mulai bicara satu kata yang sangat kuat sekali. Dia pakai bahasa Inggris, dia berkata sebuah istilah, sebuah kata, dia ulang dua kali. Great faith, great faith. Iman yang besar, iman yang besar. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 17 dan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Alkitab berkata, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Lalu ayat berikutnya, Paulus mengatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang apa, saudara? Dipuji Tuhan. Seringkali kita memuji Tuhan, tapi tahukah saudara bahwa Tuhan juga ada kalanya memuji kita. Dan justru orang yang dipuji Tuhan, itu orang yang tahan uji. Ada banyak orang yang hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, Anda akan menjumpai sebuah pribadi yang sempurna dan pribadi yang asik untuk diajak bergaul. Dia bukan pribadi yang hanya menuntut, dia pribadi yang mengerti akan setiap langkah yang harus kita tempuh. Dia bahkan pribadi yang sangat menghargai apapun yang kita lakukan dalam ketulusan bagi dia. Dia pribadi yang sangat mencintai orang-orang yang melakukan akan kehendak Bapanya. Dia pribadi yang tidak segan-segan memberikan pujian bila mana perlu.
Saya teringat peristiwa akhir tahun lalu, saya melayani di AOC Bandung pada waktu itu. Itu bulan Oktober tahun 2006. Memang sejak 7 tahun lalu ada banyak pemrosesan saudara rupanya ya. Nolnya 2 itu dari mungkin yang paling gawat tahun 2000. 0, hasilnya 0 juga. Banyak orang suka kalau 007. James Bond lah minimal saudara ya. Tapi 2 kali dinolin sempurna, bagus. Tahun 2000 banyak orang sudah dinolin, semuanya 0, hasilnya 0 juga, gawat itu, tidak lulus artinya. Tapi Oktober lalu ada pengalaman yang menarik buat hidup saya. Saya tidak akan cerita detail terlalu banyak oleh karena waktu. Pada waktu itu saya habis makan siang dengan seorang teman, orang anak AOC juga, nggak ada di sini rupanya ya. Nggak tahu di mana, ditinggal di Bandung mungkin. Saya diantar dia makan siang, kemudian kami mau balik ke hotel. Nah saudara, saya ini memang punya karunia rada aneh. Tuhan buka matanya sehingga seringkali lihat penglihatan dalam alam roh. Di tengah jalan dia ngomong begini sama saya, Om, mata saya sebelah kiri lihat penglihatan dunia roh, sebelah kanan lihat mobil di depan. Saya bilang daripada nabrak, minggir aja, saya berkata. Rupanya iman saya kurang besar soal begitu-begitu. Nah, dia dengan santai bilang, saya biasa kok lihat dengan 2 mata berbeda. Nah, ya sudah, saya bilang pelan-pelan ya, saya berkata. Bayangin kalau penglihatan sebelah kiri penglihatan, sebelah kanan mobil di depan, saudara. Itu kalau penglihatannya seru, merembet ke kanan, habislah kita, saudara. Saya nggak tahu dengan cara melihat seperti itu, tapi saya mau mencoba menghargai setiap orang dengan karunia masing-masing. Cuman saya kalau suruh ikut, dia naiknya kenceng dengan model seperti itu, mungkin saya duduk di tengah, saya sambil bahasa roh yang banyak. Lalu kemudian dia bilang, biasa kok katanya, ya udah, saya bilang pelan-pelan. Nggak lama kemudian, sekian detik lah, nggak sampai semenit, dia berkata dengan saya sambil dia kendarai akan mobilnya. Dia bilang, aku lihat Tuhan Yesus, Om. Dan Tuhan ngomong sesuatu buat Om, ini pesan Tuhan. Saya serius sekali, oh ya, Tuhan ngomong apa? Dan apa yang Tuhan katakan itu adalah apa yang selama ini jadi kerinduan terbesar dalam hidup saya, sampai kapanpun. Dan dia berkata, Tuhan berkata, sampaikan kepada hambaku, aku tahu semua yang harus dia lewati. Aku suka reaksi hatinya. Aku suka reaksi hatinya. Dan beritahu hambaku, aku akan beri dia hadiah penderitaan. Sebab aku suka dengan reaksi hatinya. Ada orang menderita karena dosa. Kalau Anda menderita karena dosa, penderitaanmu itu Anda bagian dari bayar harganya. Tapi Alkitab berkata ada penderitaan karena nama Tuhan. Ada penderitaan karena kehendak Tuhan. Dan kalau Anda jalani dengan sikap hati yang benar, Tuhan mengerti loh saudara. Anda bisa nangkep. Dia berkata, aku akan beri dia hadiah penderitaan. Saya diam cukup lama sih saudara. Saya tanya dengan dia iseng, hadiahnya apa? Gak tahu katanya. Lalu malam saya masih ingat waktu acara itu, Pak Daniel pimpin doa, dan Tuhan beri penglihatan kepada beliau, ada banyak, Tuhan kirim kado begitu banyak. Saya bilang, satu buat saya lah Tuhan, saya bilang, kan tadi siang kau berkata memberi aku hadiah. Saudara tahu apa yang kemudian Tuhan berikan buat saya? 2 hari kemudian, seseorang beri saya mobil Jaguar, saudara. Apakah saya langsung berkata, amin saya terima? Enggak, jujur loh. Berhari-hari saya bergumul. Saya bilang, Tuhan, aku tidak perlu mobil itu. Mobilku di rumah sudah banyak. Aku tidak perlu mobil. Aku juga naik mobil yang bagus kok. Aku tahu itu mobil hebat. Dipakai belum setahun. Tapi aku tidak perlu itu. Dan aku berkata, kalau engkau memberi aku sebuah ballpoint biasa, dan engkau berkata, engkau suka dengan hatiku, dan reaksi hatiku sama buat aku yang di dalam ini sama.
Kalaupun kau memberi aku sebuah pensil, dan Tuhan ngomong yang sama, efeknya buat hatiku juga sama. Engkau tahu aku tidak cari kekayaan, mengabdi kepadamu bukan karena uang. Aku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Beberapa hari kemudian ketika mobil itu saya lihat saudara, saya masuk di dalamnya, saya tidak tahan hati saya. Ketika dengar Tuhan berkata, bawa pulanglah, bawa pulang. Itu pemberianku buat kamu, karena aku suka dengan hatimu dan reaksi hatimu. Saudara, pujian manusia bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan berkata, Dia suka dan Dia berkenan, itu memberi akibat besar buat manusia roh kita. Jangan cari pujian manusia. Biarkan Tuhan yang berkata, aku suka dan aku berkenan. Amen saudara. Bukan soal barangnya. Bukan soal barangnya. Dan kalau Anda membaca firman Tuhan, sepanjang Yesus hidup di dunia selama kurang lebih 3,5 tahun, tidak banyak orang yang mendapat pujian dari Tuhan. Tidak banyak. Tapi minimal saya melihat ada 2 orang yang dari mulut Yesus sendiri. Dan Tuhan bertemu atau bersinggungan dengan orang itu. Dan dari apa yang menjadi reaksi orang-orang ini, Yesus sampai keluar dari mulutnya memberikan sebuah pujian. Dan pujian itu sebuah pengakuan bahwa mereka orang-orang ini punya great faith, punya iman yang besar. Dan memang gawatnya tidak satu pun dari 2 orang ini adalah orang Yahudi. Mereka digolongkan orang kafir. Tapi Tuhan Yesus keluar dari hati dan mulutnya berkata mereka punya great faith. Mereka punya iman yang besar. Dan malam hari ini kami ingin ajak Anda belajar tentang great faith. Sesuatu yang akan membuat saudara mengerti, itu bukan sekedar soal mengklaim sesuatu, itu bukan sekedar tentang kita bisa mendapatkan barang sesuatu, atau uang tertentu, atau kekayaan atau kebesaran tertentu, sama sekali tidak. Di balik yang Tuhan katakan namanya great faith itu, ada begitu banyak kekayaan rohani yang terkandung dalam hidup orang-orang ini. Kalau Anda bisa membuat Tuhan takjub dan kagum, pasti mereka punya sesuatu yang luar biasa. Kami akan coba bawa Anda seberapa nanti Tuhan akan membawa. Tapi hari ini, biarkan hati kita dibuka, dan biarkan Tuhan akan menolong Anda dan saya memahami apa yang Tuhan mau. Kita akan lihat satu persatu, apa itu great faith, iman yang besar. Mari kita buka di dalam Matius. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Saudara, saya percaya saudara semua bawa Alkitab. Kita membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 21, saudara jawab ayat 22 dengan suara yang keras. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kita tahu bahwa ini adalah yang pertama, saudara, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudara, dan kalau saudara baca, saudara ya, sebelumnya ayat 15 itu sebenarnya ayat 1 bicara tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Saudara, kalau saudara baca sebelumnya, Yesus sedang sangat capek, letih. Kenapa saudara? Karena dia tidak dapati iman. Yang dia dapati orang yang sibuk ngurusin yang tidak penting. Saudara, saat itu bangsa Yahudi sedang ngurusin apa? Masalah cuci tangan. Kenapa murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan? Saudara, dan itu menimbulkan keletihan dalam hati Tuhan. Tuhan bilang, nak, kalau dia bisa berkata dia mencerit, sampai kapan sih ngurusin yang tidak penting? Saudara, ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini bukan sibuk membangun imannya, tapi sibuk ngurusin yang tidak penting, saudara. Saudara, kita sibuk nuding orang lain. Kita sibuk ngurusin, saudara, soal doktrin, soal ini dan itu, bertengkar. Saya pernah diundang untuk KKR, saudara. Dan saya diundang untuk persiapan KKR. Saya pikir diundang untuk persiapan KKR itu, saudara, mau doa peperangan. Tapi mereka bilang, maaf ya Bu, kita mau rapat sebentar. Dan kami mau dengar pendapat Ibu. Dan saudara-saudara mau tahu apa yang paling lama dirapatkan? Pakai seragam apa, budgetnya berapa? Sampai hati saya pengen cerit, saudara. Saudara, sejujurnya saya tidak sesabar Tuhan. Saudara, pada waktu mereka 1 jam mereka habiskan untuk nentuin seragam apa. Yang satu bilang modelnya ini, yang satu modelnya itu, yang satu bilang yang murah aja, yang satu bilang yang rapi. Saudara, alasannya semua Tuhan. Yang murah bilang supaya hemat karena ini uang Tuhan. Yang mahal bicara kita harus menyambut raja jadi rapi. Saudara, sampai 1 jam. Saudara, dan terus terang saya berkata, sorry ya, saya ada banyak pelayanan dan saya pulang. Saudara, tapi satu hati saya sedih. Ada begitu banyak orang Kristen, saudara, yang tidak pernah tahu apa yang terpenting dalam hidup ini. Dan salah satu yang terpenting dalam hidup ini adalah iman. Adalah iman. Apakah saudara punya iman menghadapi apapun sampai garis akhir? Alkitab berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman kita tidak mencapai apa-apa. Saya berdoa supaya kita punya iman. Kita punya iman. Saudara, kalau saudara baca lebih tragis lagi. Yesus coba bicara sama murid-muridnya. Dia bicara tidak penting yang masuk. Mau makan sate babi kek, mau makan istilahnya bakwan, mau makan fuyung hai, tidak penting. Yang penting itu yang keluar. Itu yang menajiskan. Murid-muridnya masih nanya lagi. Itu apa artinya? Saudara, Yesus sampai menurut saya titik berkata, gimana sih? Tapi orang Kristen zaman sekarang juga sama. Ada begitu banyak hal yang kita cuma pikir yang jasmani. Yang kita tidak pernah punya roh pengertian. Saudara, saya berdoa sebelum kita mau bahas tentang iman, minta yang namanya roh pengertian. Karena tanpa roh pengertian, semua kita bawa kepada yang jasmani, kepada yang kita inginkan dan bukan yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang saya sedih. Setiap kali kita ngomong berkat, yang orang Kristen pikir duit. Saudara, padahal berkat bukan hanya duit. Tapi orang Kristen cuma bicara berkat dalam konotasi duit. Seringkali kalau kita bilang urapan, maka orang pikir hanya orang yang geter-geter jatuh itu yang dapat urapan. Padahal urapan tidak ada hubungannya dengan geter-geter. Kalau mau geter-geter kesetrum aja, saudara. Saudara, kadang-kadang saya berpikir maunya apa sih orang Kristen? Saudara, kalau kita bicara KKR, maka kita pikir yang namanya KKR adalah sebuah kegiatan. Saya bilang kalau sebuah kegiatan dan isinya yang datang orang-orang Kristen lagi, itu bukan KKR. Saudara,
Saya berdoa supaya kita punya roh pengertian. Karena kalau tidak, maka hari ini saudara, kita bicara iman. Dan orang Kristen cuma sibuk mempunyai iman untuk dapat sesuatu yang mereka mau. Saudara, sekarang kita mau lihat saudara, betapa Yesus seperti dapat air minum. Pada waktu dia lihat perempuan ini. Buat Yesus saudara, tiba-tiba geloranya, cintanya, passionnya, bisa berkata, wow, ada seorang wanita, bahkan bukan orang Yahudi, tahu artinya kedalaman, tahu artinya tekad, tahu artinya iman, tahu artinya cinta. Tidak pakai kemunafikan. Tidak pakai saudara yang namanya segala macam yang namanya politik. Tapi Yesus lihat yang namanya kemurnian, konsisten di perempuan ini. Saudara, dan mari kita lihat. Saudara, dikatakan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, yang pertama, saya mau berkata iman yang sesungguhnya, iman yang besar adalah iman yang mengalahkan kebisuan dan mengalahkan tidak ada jawaban. Saudara, seringkali kita berpikir kalau kita punya iman, maka iman itu akan membuat Allah langsung bertindak. Kita berpikir kalau kita punya iman, maka Allah langsung menjawab. Kalau kita punya iman, maka kita berpikir saudara, bahwa segera yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang tidak punya duit dapat duit. Tapi hari ini saya mau berkata, iman yang besar justru iman yang bisa mengalahkan ketidakada jawaban. Iman yang besar, iman yang bisa mengalahkan kebisuan. Pada waktu Tuhan membisu, bisakah reaksi kita tetap percaya? Pada waktu Tuhan tidak menjawab, bisakah reaksi kita berkata, aku percaya? Kemarin saudara, saya di Bekasi, saya ngobrol tentang apa yang Tuhan buat saudara. Saya berkata luar biasa, Tuhan sedang kerjakan yang ajaib di tempat kami. Saudara, Bekasi itu adalah kota hijau. Tetapi saudara, saya bersyukur sekali. Hari-hari ini ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, kami itu bisa berteman dengan semua orang, semua golongan. Dan mereka semuanya saudara, sedang begitu rindu dan bersama-sama saudara menikmati segala berkat Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya sedang melihat saudara, anak-anak saudara. Kami punya anak-anak yang militan. Dan mereka bisa ada di mal-mal dan bersaksi. Termasuk anak saya yang umur 12 tahun saudara. Saudara, anak saya umur 12 tahun. Dan hari-hari ini kami berkata, ini hari di mana Tuhan itu harus dinyatakan atas bangsa Indonesia. Saudara, dan saya berkata pada anak saya, jangan jadi jago kandang. Kalau mau lihat KKR, mau lihat lawatan, pergi keluar. Dan tunjukkan bahwa Yesus itu berarti buat kita semua. Saudara, dan saya suruh mereka cari target masing-masing. Saudara, dan anak saya bersama teman-temannya, 12 orang kurang lebih. Mereka mendapat visi dari Tuhan, target Tuhan untuk ada di mall. Saudara, di tempat parkiran mall, saudara, di luar. Saudara, saya drop dia, saudara, pada waktu Jumat Agung, jam 8 pagi. Dan mereka mulai kelilingin tempat itu dan mulai berdoa, saudara. Setelah kelilingi tempat itu dan berdoa, saudara ya, kami kasih mereka beberapa bekal, saudara. Saudara, bekalnya, saudara ya, itu ada yang namanya coklat. Bekalnya ada yang kaos, saudara. Dan ada yang roti, saudara. Pin juga ada. Saudara, jam 10 dia masih telepon. Dia berkata, Mas, saya mesti ngomong apa? Saya bilang, sudahlah, pokoknya jalan saja. Nanti kamu akan lihat sesuatu.
Saudara, dan kemudian tiba-tiba hujan besar sekali. Dia telepon lagi, mau hujan. Percayalah, justru hujan itu kamu akan lihat berkat. Begitu hujan, saudara tahu akan banyak muncul ojek payung. Tahu kan ojek payung saudara ya? Yang bawa payung-payung itu loh anak-anak. Yang kemudian payungnya nanti dikasihin. Jadi saudara ya, dia kehujanan. Nah saudara, dia dapat duit. Saudara, dan pada waktu saudara ojek payung itu dikasih, dia langsung muncul. Tang, ide. Saudara, setiap kali anak yang basah kuyup dia datengin. Dan bilang, Dek, mesti ganti baju tuh katanya ya. Kalau enggak ganti baju nanti basah loh, semuanya masuk angin. Dia bilang, mau sih, tapi enggak punya kaos lagi. Saya punya, katanya ya, ayo ikut saya. Saudara, begitu dipanggil, saudara, terus dia cerita, Tuhan itu yang jadiin kamu dan saya. Yesus itu Allah yang baik. Pokoknya apapun yang kamu minta, Tuhan mendengar. Dan Tuhan mengerti. Saudara, dia bicara. Dan ajak saudara anak itu untuk terima Yesus. Pertanyaannya rata-rata begini. Apa perlu pindah agama kalau terima Yesus? Anak saya bilang enggak. Karena Yesus Tuhan. Bukan Tuhan cuma orang Kristen. Tapi Tuhan atas Indonesia. Tuhan atas semua orang. Saudara, yang luar biasa anak-anak itu terima. Diurapin sama anak saya. Saudara, jam 2 siang dia telepon saya. Dan dia bilang, Mah, saya sudah dapat 8 jiwa. Saya sudah tangkap 10 yang 2 tidak mau. 8 mau, katanya saudara. Saudara, terus saya berkata sama dia, ya sudah dapat 8 toh, pulang yuk. Saya bilang ya, pokoknya buat saya cuma mau supaya anak-anak ini punya keberanian. Saudara, supaya anak-anak ini berani. Saudara mengatakan siapa Yesus itu. Saudara, dia bilang, enggak Mah, sekarang lagi nyala-nyalanya nih di dalam. Dia bilang jemput saya jam 10 malam. Saudara, dia dari siang itu sampai jam 10 malam enggak tahu berapa jiwa. Saudara, besok paginya jam 8 lagi sampai jam 10 malam. Saudara, sampai akhirnya 3 hari berturut-turut dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Saya tanya, berapa semuanya? Sudah enggak dihitung Mah. Ternyata ya, dia bilang hari-hari ini begitu terbukanya semua orang sedang membutuhkan jalan kebenaran dan hidup. Saya berdoa setiap kita saudara keluar dan akan jadi saksi. Nah, pada saat saya cerita itu saudara, ini baru satu dari anak saya. Kalau saya besok akan saya cerita lebih lagi. Saudara, dan anak saya itu bukan yang terdahsyat. Yang terdahsyat dalam satu hari saudara, dia bisa bawa orang mengaku Yesus adalah Tuhan kepada 3.000 orang dalam satu hari. Saudara, kami sedang lihat yang namanya keajaiban. Saudara, dan saya cerita. Dan orang ini berkata, kok bisa ya? Apa yang membuat tiba-tiba anak-anak itu jadi militan? Apa yang membuat tiba-tiba Tuhan lawat anak-anak? Generasi yang begitu muda. Mulai dari umur 3 tahun. Di tempat kami anak-anak dapat penglihatan. Menyembah Tuhan sampai yang besar. Saudara, di tempat kami yang sedang dipakai Tuhan luar biasa adalah anak-anak. Pendoa-pendoa kami adalah anak-anak saudara. Saudara, dan mereka itu tajamnya mungkin 3 kali lipat dari saya. Saudara, kalau kami masuk sebuah gedung ya, sebuah tempat. Dan saya bilang tolong diperiksa tempat ini apa. Mereka tinggal jalan bilang di situ masih ada roh ini, masih ada roh ini, masih ada roh ini. Saya bilang ya udah diberesin ya. Mama duduk di sini tunggu baik-baik. Saudara, enak saudara, meringankan tugas. Saya pernah ajak mereka ke gereja. Jadi hati-hati kalau pasukan ini kecil-kecil ini ke gereja. Saudara, begitu masuk ke gereja, saya berkata sama mereka, ini gerejanya orang lain, saudara, bukan di sini. Saya tidak bawa pasukan hari ini, saudara. Saya bilang, dicek ada apa. Saudara, dia jalan, dia berkata, Mama, itu ya, setan-setannya itu banyak ngumpul di belakang mimbar. Nah loh, saudara ya. Jangan dipikir gereja tidak ada setan loh, saudara. Saudara, dan saya berkata, ya sudah, kamu ke belakang mimbar, cari itu di situ ada apa. Saudara, mereka cari di situ, dan dia bilang, yang satu saya lihat ada perempuan, dia bilang kuat banget Mah. Dan ini membuat banyak orang jadi takut sama istri. Kaget kan saya saudara. Gimana nyampeinnya ya saudara ya. Tapi saya mulai ngomong pelan-pelan sama orang yang di situ.
bagaimana suasana di sini? Apakah suami-suami itu bisa menjadi imam raja? Dia bilang, enggak tahu kenapa Bu. Di sini istri-istri gualaknya minta ampun. Aduh. Saudara ya. Dia bilang, terus dia bisik-bisik gini. Apalagi istri pendeta. Katanya saudara ya. Saya bilang, gawat, pantesan di belakang mimbar saudara ya. Saudara, tapi enggak di sini loh saudara ya. Kalau di sini nanti saya enggak diundang lagi. Dan bukan di Surabaya, supaya jelas. Saudara, tapi kembali kepada cerita tadi. Orang tanya sama saya. Saudara, kenapa? Dan sebelum saya menjawab, tiba-tiba seorang teman saya berkata, ada, mungkin bisa dikatakan puluhan dari pekerja kami yang kehilangan anak. Dan saat itu semua orang berkata kami kena kutuk. Tapi hari-hari ini kami melihat setiap satu anak Tuhan gantikan dengan ribuan anak yang menyembah Tuhan dan militan buat Tuhan. Saudara, dan mereka mulai tanya, apa Ibu Iin juga ngalamin? Saya bilang ya. Ya, saya bilang 7 tahun yang lalu. Persis 7 tahun. Yang 0 dan hasilnya 0. Saudara ya. 7 tahun yang lalu. Ketika pelayanan sedang mulai bertumbuh dengan luar biasa. Saya melayani di tempat sampah. Dan tiba-tiba saya mengandung saudara. Dan jelas pada waktu itu saya tidak mungkin menghentikan pelayanan saya. Saya tetap melayani di sana. Dan kemudian saudara, singkat cerita dokter berkata, dalam rahim saya ada begitu banyak virus yang membuat anak saya sudah kena virus dari sejak dalam kandungan. Saudara, orang berkata, makanya kalau pelayanan bijaksana dong. Jangan pelayanan di tempat seperti itu kalau lagi hamil. Tapi masalahnya tidak lagi hamil pun. Berapa banyak dari pelayan-pelayan kami yang rutin panas dan dingin karena virus itu ada di tubuh mereka. Di tempat kami saudara di Mahanaim, kalau ada orang berkata saya menggigil panas dan dingin, kita cuma jawab apa? Welcome to the family. Itu biasa. Kami semua begitu, rutin. Saudara, orang berkata, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Dan bukan cuma saya yang kena virus. Ada 4 dalam 2 tahun pekerja kami yang keguguran dan anaknya cacat dan meninggal dunia. Itu dalam 1 tahun lebih sedikit yang kena virus. Dan saat itu saya bukan tidak berdoa. Dan keluarga kami semuanya pendoa. Saudara, hari-hari ini kakak saya dipakai Tuhan menyembuhkan orang begitu banyak saudara. Dan hari itu bukan dia tidak tumpang tangan loh sama saya. Tapi tidak membantu anak saya lahir cacat juga tuh saudara. Kenapa? Anak saya cuma bertahan 3 minggu. Dan anak itu meninggal dunia. Saya masih ingat pada waktu anak itu meninggal dunia. Iblis seolah-olah tertawa. Iblis seolah-olah berkata, lihat kan. Tuhan tidak buat mujizat. Tuhan tidak lakukan apa-apa. Tapi saudara boleh tanya. Di hari pemakaman anak saya. Saudara boleh lihat karena ada filmnya. Saya teriak. Saya berdoa untuk Indonesia. Dan saya katakan. Tidak akan ada. Bahwa kematian anak saya. Membuat saya berhenti. Atau kecewa dengan Tuhan. Buat saya. Kalau cuma itu harganya. Itu masih terlalu murah. Buat ribuan jiwa-jiwa. Yang akan dimenangkan. Saudara, dan yang sama. Dibuat oleh teman saya. Pada waktu anak pertamanya meninggal. Saudara, dia buat di acara di depan peti jenazah. Peperangan rohani. Orang bilang gila loh. Acara pemakaman adalah acara yang syahdu. Kami pakai keyboard, pakai band, peperangan rohani.
Dan kami berkata, Alkitab berkata bahwa mati 1 akan tumbuh 1000. Itu bukan ayat dan slogan saudara dari tentara tok, dari para pahlawan. Ada ayatnya. Dan kami minta itu. Teman lagi yang lain, dia seorang yang S1, tinggal di tempat sampah di Bantar Gebang. Pada waktu anaknya lahir, dengan seluruh kepalanya kena virus. Sehingga dokter berkata, anak ini akan cacat total. Sudah diketahui sejak dari dalam kandungan. Dokter berkata, gugurkan. Teman saya berkata, enggak. Kalau Tuhan kasih, biar saya merawatnya. Kalau Tuhan mau ambil, biar Tuhan sendiri yang ambil. Dan anak ini lahir. Pada waktu lahir, dia angkat di depan Tuhan. Dan dia berkata, jadi kehendak-Mu. Dokter bilang tidak akan bisa jalan. Tidak akan bisa bergerak. Karena seluruh selaput otaknya sudah kena virus. Dan tidak akan bereaksi. Tapi hari ini, anak itu normal, jalan, dan bertumbuh. Saya mau berkata ada saatnya Tuhan diam. Tapi reaksi pada waktu Tuhan diam itu membuat saudara dan saya bisa menerima yang lebih besar. Atau kehilangan kesempatan membuktikan iman yang besar. Iman yang besar tidak akan pernah terbukti pada waktu jawaban itu datang segera. Iman yang besar akan sangat terbukti pada waktu jawaban tertahan. Iman yang besar akan sangat, saudara, kelihatan pada waktu Tuhan membisu. Tidak berhenti sampai di situ. Murid-muridnya berkata, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Maka jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, iman yang besar adalah iman yang mengalahkan penolakan dan ketidakadilan. Saudara, jelas Yesus menolak perempuan ini. Jelas murid-muridnya menolak perempuan ini. Jelas, saudara. Yesus berkata, sorry, tempatmu tidak di sini. Di sini buat domba-domba Israel. Kamu di sana, tak tahulah di mana. Saudara, dan perempuan ini bisa marah dan cerit berkata, tidak adil. Kenapa orang Israel dan saya apa bedanya? Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa mereka disebut anak, saya disebut anjing? Apa bedanya? Saudara, berapa banyak orang berkata, lihat, Tuhan itu pilih kasih dengan ayat ini. Beberapa orang berkata, lihat, Tuhan itu benar-benar suka merendahkan perempuan dengan ayat ini. Tapi saudara harus tahu, hari itu Tuhan sedang menguji. Karena dia tahu siapa. Dia tahu siapa yang di depannya. Saudara tahu bedanya diamond sama karbon. Saudara, itu beda bumi langit. Karbon itu kalau saudara lihat pensil, dalamnya yang hitam-hitam itu karbon. Betul kan? Saudara, itu karbon ya terdiri dari karbon C. Saudara ya, kalau saudara molekulnya semuanya C. Senyawanya C, saudara. Saudara, dan kalau saudara tahu diamond atau permata, saudara, itu mengkilap begitu bagus. Tapi kalau saudara teliti, semua senyawanya sama persis C. Itu jenis yang sama. Tidak ada campuran yang berbeda. Cuma karbon yang sama. Karbon. Tapi kenapa karbon yang satu bisa begitu hitam? Dan karbon yang satu bisa begitu mengkilap? Apa yang membuat berbeda? Reaksi. Saudara, karbon yang dibakar dengan sangat cepat, saudara, itu jadi hitam. Tapi karbon yang ditekan begitu lama, begitu kuat,
mengalami perubahan drastis. Panas dingin, ditekan. Dia bisa berubah jadi permata. Dan sejujurnya saudara, apa yang dialami karbon C, yang karbon sama-sama karbon, saudara, yang hitam, itu mungkin tidak ada 1/1000-nya daripada panas, daripada tekanan yang dialami oleh permata. Hari ini, kalau Tuhan tambahkan tekanan dalam hidupmu, karena Tuhan tahu saudara adalah calon permata. Coba lihat sebelahnya dan berkata, calon permata ditekan lebih banyak. Siap mau jadi permata atau mau jadi karbon? Mau jadi permata sungguh? Amin loh ya. Tuhan dengerin. Amin loh ya. Saudara sering kali kita bilang amin mau jadi permata. Padahal baru ditekan dikit aja udah cerewet ya, minta ampun. Udah ngomelnya sampai Tuhan bilang, aduh kuping gua gitu sampai gak bisa ngomong. Akhirnya bilang stop deh, prosesnya tantiin. Soalnya ngomel terus pada waktu ditekan. Nah, proses yang berhenti membuat saudara jadi hitam jelek banget saudara. Jadi ingat ya sekarang ya, kalau sedang diproses itu jangan teriak-teriak, berhenti. Nanti hitam saudara ya. Yang hitam jangan tersinggung, ini bukan hitam yang dikelihatan. Karena hitam itu banyak yang manis saudara ya. Saudara, tapi ini bilang hitam yang berbeda saudara. Kalau kita mau mengkilap, mau jadi mahal, biarkan Allah menyelesaikan proses kita. Saudara, penolakan, ketidakadilan, itu adalah bagian proses saudara. Dan saya berharap setiap dari kita tahu, di mana penolakan semakin kuat, maka tujuan yang Tuhan mau adalah kuasa pengampunan. Semakin penolakan, ketidakadilan begitu menyakitkan, maka reaksi yang Tuhan mau kita melepaskan yang namanya kemanisan. Saya berdoa supaya saudara ngerti, penolakan tidak pernah bisa dibalas saudara dengan yang namanya kemarahan. Saudara, kepahitan, ketidakadilan yang kita alami tidak akan pernah membuat kita jadi permata. Kalau saudara reaksinya adalah marah, kecewa dan berontak, mari bereaksi yang manis. Mari bereaksi bersyukur. Bereaksi bersyukur. Maka saudara akan lihat, saudara akan jadi permata yang begitu ajaib. Jadi permata yang begitu ajaib. Saudara, hari-hari ini saya sedang melihat bagaimana karbon-karbon tiba-tiba meneruskan proses itu dan mulai jadi permata-permata. Apa artinya? Saudara, kami sedang dilawat Tuhan dengan Tuhan memenangkan begitu banyak preman saudara di tempat kami. Dan preman itu terdiri dari anak-anak muda belasan, 15, 16 tahun saudara. Mereka yang marah, berontak karena kepahitan, karena ketidakadilan. Karena saudara ya, mereka dijual oleh ayah ibunya sendiri. Laki-laki dan perempuan. Mereka yang menjadi begitu garang. Tapi pada waktu Tuhan melawat mereka, saudara, mereka menyerahkan diri untuk meneruskan proses. Dan buat saya setiap hari adalah satu proses yang begitu indah. Saya melihat kemanisan yang mereka mulai keluar. Saudara, ini preman-preman jagoan-jagoan kecil. Walaupun mereka saudara umur segitu tapi berandal-berandal, sudah pernah bunuh orang, sudah pernah nusuk orang. Dan mereka tidak pernah pikirin hidup. Mereka hidup saudara ya, kalau mereka butuh duit, mereka datangin toko dekat-dekat mereka. Dan langsung gebrak meja dan bilang, bagi saya duit. Kalau enggak saya tusuk. Dan keluarlah 100.000, 50.000, paling kalau lagi beruntung 200.000. Dan mereka pergi makan, minum, selesai buat hari itu. Besok mereka pergi ke toko lain lagi. Atau ketemu orang di jalan, mereka gebrak lagi, mereka tarik lagi, mereka coba tusuk, ancam. Dapat lagi duit 100, 200.000. Dia bilang, Bu, saya tidak pernah nabung, buat apa nabung? Orang saya setiap hari bisa dapat 200.
dapat 300, tergantung mau berapa kali. Saya meres orang, saudara. Tapi kemudian dia masuk ke tempat kami. Dan saya bilang, di sini kamu cuma dapat 5.000 sehari. Dan itu kerja dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Karena jam 5 pagi kami bangunin mereka, kami suruh mereka baca Alkitab, kami suruh mereka berdoa. Saudara jangan pikir mereka tidur di tempat yang bagus. Saudara kami tidak punya apa-apa, kami cuma punya tempat sebenarnya itu bengkel. Kalau siang bengkel, kalau malam itu jadi tempat tidur mereka. Dan kalau mereka panas saudara, maka mereka tidur di dak. Karena di daknya itu cuma lapangan luas dan mereka berkata, kami tidur di hotel berbintang dengan pemandangan ribuan bintang. Saudara, 5.000 itu buat makan saudara. Buat hidup mereka, kami tidak kasih gaji. Tapi saya lihat mereka sedang berkata, ya biarkan teruskan didikan itu. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang saudara, namanya juga preman. Dia bekerjanya nyuci mobil, bengkel dan sebagainya. Di atas lagi nyuci, bersihin. Dia tidak lihat temannya di bawah. Jadi semua kotoran itu turun ke muka temannya. Saudara namanya preman kan. Begitu dia kena kotoran yang di bawah itu pakai bahasa haleluya. Istilahnya ngomong anjing lu bego segala macam. Saudara. Yang di atas bangkit kepremanannya. Loncat ke bawah saudara. Diangkat saudara. Begitu diangkat saudara. Tiba-tiba saudara dia lari lepaskan. Dia pukulkan saudara tangannya ke tembok. Saudara yang satu saudara. Begitu dia sadar dia datang. Dia ulurkan tangan. Dengan air mata dia bilang, seumur hidup saya belum pernah minta maaf. Tapi saya mau kamu tahu, saya tadi tidak sengaja. Begitu kotoran kena di muka, lepas langsung kebun binatang. Dia bilang sorry ya. Dengan air mata mereka pelukan. Mereka bilang, kita mungkin tidak akan pernah sempurna. Tapi kita bertekad belajar mengasihi. Mereka punya tekad loh saudara. Mereka punya tekad meneruskan proses. Saudara kemarin pemimpin mereka ulang tahun. Pemimpin mereka yang setiap pagi bangunin mereka teriak-teriak. Kalau mereka tidak mau bangun ambil air siram mereka supaya bangun. Karena preman-preman ini kadang-kadang tidak bisa saudara bangun pagi karena tidurnya juga baru pagi. Tapi kami sedang paksa mereka untuk berubah. Saudara dan pada waktu saudara pemimpinnya ulang tahun. Saya sampai terharu banget. Mereka bawa gitar, mereka nyanyi. Dan mereka bawa bunga. Dan mereka bilang, seumur hidup kami tidak pernah tahu artinya pengampunan. Kami tidak pernah tahu artinya cinta. Baru di tempat ini kami belajar. Dia bilang jangan menyerah dengan kami. Kami tahu kami masih jelek, kami masih hitam. Kami masih kacau, kami masih macam-macam. Jangan menyerah dengan kami. Karena kami masih mau untuk dididik. Buat saya saudara, itu puisi yang paling manis. Walaupun puisi itu tidak ditujukan buat saya. Pada waktu saya lihat itu, saya nangis saudara. Saya nangis. Saya sedang berkata, ini iman yang besar. Iman yang besar mampu merubah setiap penolakan. Merubah setiap ketidakadilan. Menjadi pengampunan dan kemanisan. Salah satu dari mereka seorang anak laki-laki yang di usia 11 tahun sudah dijual oleh ayahnya. Dijadiin homo dan bencong. Karena papahnya kalah judi. Tapi di hari ini dia bilang, dari mulut dia bisa berkata, saya bersyukur Tuhan biarkan itu terjadi. Karena hari ini saya bisa menangkan banyak preman. Karena saya ada di antara mereka. Hanya orang yang punya kemanisan dan iman yang besar. Yang bisa bersyukur buat ketidakadilan
yang paling mengerikan yang terjadi dalam hidupnya. Saya berdoa, iman kita bukan lagi iman yang menuntut, tapi iman yang menang atas penolakan dan ketidakadilan. Saudara, yang ketiga, itu belum selesai. Yesus tahu bahwa proses itu akan begitu, saudara, penting untuk membuat kita jadi permata. Pada waktu perempuan ini tambah mendekat. Orang lain kalau ditolak kan menjauh. Tapi kalau saudara baca jelas, perempuan ini makin mendekat. Saudara, dan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, iman yang besar membuat setiap penghinaan, setiap kita direndahkan, kita melihat jalan keluar di tengah hati hamba, hati yang mengerti arti anugerah. Saudara, ada begitu banyak orang, kenapa dia tidak mau direndahkan? Kenapa dia tidak mau, saudara, dihina? Karena sebenarnya, saudara, mereka punya kesombongan begitu kuat. Tapi kalau setiap kita ngerti bahwa setiap penghinaan, setiap perendahan seharusnya membuat kita ngerti besar anugerahnya buat kita. Dan hanya orang yang ngerti bahwa anugerahnya besar, Allah akan percayakan hal-hal yang besar. Kenapa? Karena orang itu tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena sampai kapanpun dia tahu, bukan karena seorang manusia, bukan karena perbuatan manusia, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena anugerahnya besar. Dan kalau kita sudah bicara anugerah, maka saya mau berkata, itu membelokkan semua hukum, membuka setiap pintu tertutup, membuat setiap saudara, apapun yang dikatakan stop, akan ada pengecualian. Karena anugerah tidak akan pernah bisa dihentikan oleh apapun juga. Saudara dan perempuan ini ngerti. Dia tidak pernah berkata, karena saya. Tapi dia merubah penghinaan itu menjadi sebuah anugerah. Kalau saudara lihat di Amerika, ada begitu banyak pintu yang tertutup, tapi anjing bisa masuk. Kenapa? Karena ada lubang di bawahnya. Itulah anugerah. Anugerah selalu berkata, orang boleh tertutup, tapi ada lubang. Karena anugerah membuat selalu ada pengecualian. Selalu ada pengecualian. Saya masih ingat tahun lalu. Tahun lalu sekolah kami SD, saudara ya, harus mendapatkan penilaian. Saudara, dan penilaian itu bermacam-macam syaratnya. Salah satunya, saudara ya, adalah supaya anak-anak itu, saudara, harus lulus 100% dengan nilai, saudara, untuk UAS, ujian nasional, saudara. Dan harus nilai di atas 7 kalau mau, saudara, dapat ranking A, saudara, di dalam penilaian. Saudara, dan saya masih ingat, itu semua anak ketakutan. Karena mereka itu termasuk anak-anak yang dalam tanda kutip, saudara, bermasalah semuanya. Saudara, ada kelas yang memang oke, tapi ada kelas yang bermasalah, saudara. Ini benar-benar bermasalah. Ini kelas yang di dalamnya ada anak autis. Ada kelas, di kelas ini ada anak yang sebenarnya pintar, tapi kalau lihat jumlah nilai banyak, jumlah soal banyak, sudah deredak, tidak bisa buat. Saudara, ini kelas di mana ada anak, saudara, yang tidak bisa konsentrasi lama. Jadi ini kelas-kelas bermasalah, tapi ini adalah angkatan pertama. Jadi mau tidak mau harus diikutkan dalam ujian dan harus dapat nilai 7 kalau mau dapat nilai A. Dan saya lihat luar biasanya. Kelas yang lain, saudara ya, dengan santai menghadapi ujian.
Kelas ini nangis minta anugerah Tuhan. Dan kemudian terjadi UAS, saudara. Yang nungguin mereka itu justru guru dari luar. Dan yang nungguin kelas biasa guru dari dalam. Tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi yang ajaib, guru dari luar ini bilang begini. Ini guru dari negeri yang nungguin. Di tempat kami ya, beberapa tahun yang lalu ada UAS seperti begini. Dan kemudian dia bilang, kami juga harus dapat nilai lebih dari 7. Dan gurunya ngomong gini, sejujurnya saya diktein jawabannya, saudara. Jadi gurunya itu diktein jawabannya, saudara. Terus kami bilang, nah itu kan gak boleh, itu kan licik. Dia bilang, kalau kamu yang buat itu licik kayak saya dulu. Tapi karena ini kami yang meriksa. Dia bilang, serahkan sama saya lah. Nilai kami yang atur. Dia bilang sekolah ini sudah baik. Ini sekolah negeri loh saudara. Sekolah ini tuh baik sama sekolah kami. Ya kita kerjasama dengan baik. Guru-guru seringkali memberkati guru-guru kami. Ada banyak hal yang saling tukar. Dia bilang, kami mau balas dengan cara begitu. Saudara dan mereka semua bilang kita mesti lulus. Dan kita lulus karena anugerah. Saudara dan luar biasa. Saudara ngerti. Itu tidak terjadi di kelas yang lain. Karena yang kelas yang lain tidak pernah berharap untuk anugerah. Itu terjadi di kelas yang paling parah. Mereka lulus dengan nilai UAS. Termasuk yang paling tinggi. Kenapa? Karena selalu ada anugerah bagi mereka yang ngerti bahwa perendahan, penghinaan harus direaksikan dengan ngerti siapa kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bahkan tidak bisa hidup tanpa anugerah. Saya bilang sebesar apapun saudara. Saudara mau les kungfu. Saudara mau les saudara ya apa sajalah untuk menahan segala macam tantangan. Dan juga mungkin bawa pistol. Orang Tuhan cuma kirim nyamuk kecil demam berdarah bisa KO kok. Betul kan? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tuhan itu seringkali buat lelucon. Tuhan mau berkata kamu tuh sesimpel itu. Kami punya satpam yang gede banget. Ini satpam gagah banget. Dan dia tiba-tiba kena demam berdarah tergeletak. Dan itu membuat dia bertobat. Dia bilang benar ya Bu. Saya mau gedenya kayak apa. Saya selalu bilang saya enggak takut sama siapa saja. Sekarang saya ngerti. Wong nyamuk aja kok saya kalah katanya. Saudara rapuh. Tapi saya mau berkata punya iman yang besar. Ngerti kita rapuh. Ngerti kita jelek. Ngerti saudara. Tapi kita bilang. Justru itu. Kita hidup karena anugerah. Kalau ada orang ngomongin kami Mahanaim jelek. Ada orang ngomongin saya. Orang ngomongin saya pendosa lah. Omongin saya aneh lah. Omongin saya sesat lah. Omongin saya apa saja. Saya ngomong begini. Sejelek yang mereka omongkan tentang saya lebih jelek dari itu. Saya ngerti benar siapa saya. Saya ini pencuri. Pada waktu saya di Belanda, saudara di sana itu kertas mahalnya minta ampun. Saudara tetapi kertas itu tergeletak di mana-mana. Saya sekolah arsitek saudara. Saya gini-gini lulusan Belanda S2 arsitek tapi karena anugerah. Karena sebenarnya saya tidak bisa lulus. Saya lulus karena anugerah. Saya tidak pernah bisa ngomong Belanda. Saudara saya ingat benar di detik terakhir saya sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa masuk semua proyek saya. Hampir-hampir saudara ditolak terus saudara. Seorang profesor berkata pada saya, muka kamu itu mirip anak saya. Tidak tahu apa miripnya, orang dia bule saya Indonesia. Saudara dan dia bilang setiap lihat kamu. Saya lihat anak saya. Anak saya punya penyakit juga. Dan dia berpikir, saya tahu kamu punya banyak kekurangan. Dia bilang, kamu buat. Tidak usah kamu yang presentasi.
Saya yang bicara sama semua dosen. Dan ini bukan guru biasa. Ini profesor, doktor. Bayangin kalau profesor, doktor yang bicara. Pada waktu dia tantang gini, siapa yang mau nanya dan menyanggah proyeknya? Diamlah semuanya. Saya lulus karena anugerah. Saya lulus karena anugerah. Nah saudara, pada waktu di Belanda, saudara, saya tahu saudara, kertas itu mahal banget saudara. Tapi saudara ya, di tempat saudara tertentu itu ditaruh saudara yang namanya kertas-kertas. Tapi itu cuma boleh diambil kalau kita sedang melakukan tugas dari guru. Saudara, dan kita boleh ngambil sesuai dengan yang gurunya suruh. Jadi misalnya guru bilang, ambil satu kertas A1 baru boleh ambil satu. Ambil kertas 2A2 baru ngambil. Dan saudara setiap kali, tapi di sana kan modelnya itu jujur. Jadi enggak usah pakai tulis-tulis, enggak usah pakai apa. Kalau guru saya bilang sama saya, ambil itu kalek papir ya 1. Saya ke sana enggak ngambil 1 saudara. Saya ngambilnya 10 saudara ya. 9 saya bawa pulang, 1 saya kasih ke gurunya saudara. Dan itu saya lakuin. Dan saya sudah bertobat loh saudara. Saya ngajar, saya khotbah. Dan kalau ada orang yang berkata sama saya, kamu kok bisa sih ngelakuin gitu? Saya jawabnya enteng lagi. Kertas juga milik Tuhan, Tuhan Bapak saya. Enteng lagi saudara. Nggak ngerasa dosa, enggak. Dan saya enggak cuma ambil kertas, saya ambil segala macam barang saudara. Dan anehnya Tuhan enggak tempelak saya. Sampai pada waktu saya pelayanan di Indonesia, Tuhan suruh saya pelayanan pemulung. Pada waktu awal pelayanan pemulung saudara, setiap kali saya bawa mereka masuk, keluar dari rumah saya, itu mereka bawa souvenir. Saudara, mulai dari kunci gembok saya, sampai jam tangan saya, sampai keset, sampai sendok, hilang semuanya. Mereka bawa souvenir dan saya tuh enggak tahu kapan mereka ngambilnya. Tapi tangan mereka cepatnya minta ampun. Termasuk sekali waktu kami tinggalkan setengah jam keyboard. Keyboard segede gitu, hilang juga saudara. Saya tuh sampai sekarang bingung. Gimana caranya bunyiin keyboard segede gitu keluar, menyelundupkan dari rumah kami. Saudara, tapi itu mereka punya tangan lebih terampil dari tukang sulap saudara. Pada waktu saya sudah 2-3 kali dikerjain begitu, saya ngamuk sekali. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau pelayanan ini. Sudah saya kasih makan, sudah saya doain, sudah saya berkati, masih saya dicolongin. Saya bilang ini orang mentalnya memang tidak bisa dirubah. Semuanya tukang colong, curi semua. Dan saat itu Tuhan itu ketawa saudara. Saya kaget, Tuhan ketawa. Dan dia jawab begini, saya cari pencuri untuk mengurus pencuri. Bingung saya. Saya berkata, siapa yang pencuri? Yang lebih parah pencuri yang tidak merasa pencuri, kata Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata begini, nak, mereka mencuri karena mereka tidak bisa makan. Mereka mencuri karena di rumah mereka tidak ada sendok. Mereka mencuri karena di rumah mereka tidak ada keset, nak. Tapi engkau mencuri pada waktu engkau punya uang. Engkau bisa beli. Engkau tahu hukumku. Bukankah engkau lebih parah dari mereka? Tuhan tunjukkan pada waktu saya ambil kertas, ambil barang, ambil plastik, ambil apa saja di Belanda. Dan Tuhan bilang, kenapa aku diam saja? Aku menghutangi supaya engkau tahu engkau lebih jelek dari mereka. Biar sampai kapanpun jangan pernah maki mereka, karena engkau lebih buruk dari mereka. Sejak hari itu orang mau bilang apa saya tahu saya lebih buruk dari banyak orang. Justru karena itu Tuhan pilih saya. Justru karena itu iman yang besar bukan iman untuk menyombongkan diri, tapi iman untuk mengerti anugerah.
Saya setuju Yakub perlu Laban, saudara ya. Yakub yang tukang tipu harus dididik oleh Laban yang tukang tipu juga. Izinkan saya teruskan beberapa menit dan kita akan segera selesai. Lukas pasal yang ke-7. Ini orang kedua yang terima akan pujian dari Tuhan. Lukas 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah, saudara? Sehat kembali. Kalau Anda perhatikan dari kisah yang pertama tentang perempuan Sirofenisia, dan perwira ini ada satu kesamaan yang Anda harus perhatikan. Iman yang besar yang mereka punya itu sebenarnya merupakan sesuatu yang di dalam mereka yang memperjuangkan sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Wanita itu memperjuangkan kesembuhan anaknya. Perwira itu juga memperjuangkan kesembuhan hambanya. Dua orang yang mendapat pujian dari Tuhan, memiliki great faith, memiliki akan iman yang besar. Tidak satupun dari antara mereka adalah orang yang sedang memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Saudara sekalian, iman yang besar tidak akan pernah bisa muncul kalau kita hidup dengan ego kita. Seringkali apapun yang orang lakukan, di belakang segala sesuatunya itu ada keuntungan yang akan dia coba ambil dan dia coba raih. Orang suka melakukan sesuatu yang pada ujungnya mendatangkan keuntungan bagi dirinya, pribadinya, gerejanya, atau pelayanannya. Tapi iman yang besar akan muncul kalau hidup kita sudah tidak lagi berfokus kepada diri sendiri, melainkan kita mau berkata, Tuhan, ini untuk orang lain.
Hidupku ini jadi berkat bagi orang lain. Hidupku ini bermakna bagi orang lain. Hidupmu ini tersalurkan bagi orang lain. Dan bukan berfokus kepada diri sendiri. Perempuan Sirofenesia dan perwira Romawi ini tidak memperjuangkan kepentingannya. Dia memperjuangkan sesuatu bagi orang lain yang mereka kasihi dan mereka hargai dan mereka maju di hadapan Tuhan dan Tuhan melihat dia punya iman yang besar. Kalau Anda memperhatikan orang-orang besar di Alkitab, kalau Anda memperhatikan orang-orang besar dalam sejarah gereja di dunia ini, tidak ada satupun orang yang orang akui sebagai orang-orang besar dalam jajaran tokoh-tokoh iman gereja di dunia ini, yang hidupnya memperjuangkan sesuatu untuk kemuliaan dirinya atau kepentingan dirinya sendiri. Suatu tangan yang tidak terlihat telah menyentuh orang-orang itu, sehingga fokusnya tidak lagi berkiblat kepada dirinya, tapi dia mulai melihat sekitarnya. Dan hati yang dengan penuh belas kasihan melihat akan apa yang di sekitarnya itulah yang membangkitkan sesuatu di dalamnya. Kalau saudara berkata, aku ingin punya iman yang besar, tidak akan pernah lahir kalau itu hanya dari sebuah tangisan rengean untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya masih ingat tanggal 1 Januari 2007 ini, kurang lebih jam 7 malam, ada satu pernyataan Tuhan yang begitu jelas, dan itu mengubah hidup kami, mengubah gereja dalam 4 bulan terakhir ini, mengubah pelayanan saya, dan mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan kami setiap hari. Saya masih ingat pada tanggal 1 itu, Tuhan bicara begitu banyak, lewat berbagai cara dia bicara begitu banyak. Dia tunjukkan kepada saya orang-orang di sekitar yang belum kenal dengan Tuhan. Dia mau berkata gereja seringkali hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Seminar demi seminar yang menghabiskan begitu banyak uang dipakai hanya untuk kepentingan gereja dan orang-orang percaya. Kita berkata ini baik untuk melengkapi mereka, tapi sudah berabad-abad gereja mencoba melengkapi diri mereka sendiri. Dan toh gereja tidak pernah merasa cukup dilengkapi dan pergi keluar memberitakan akan kabar baik. Pada waktu itu seperti dipertanyakan, siapa yang mau aku utus untuk pergi memberitakan Injil kepada mereka di sekitarmu? Orang bermimpi, orang Indonesia berdoa, gereja berdoa, berteriak untuk transformasi. Jaringan doa dibuat, orang berseru, berkata Tuhan selamatkan bangsa ini. Tapi kenyataannya gereja hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Berlomba jadi siapa yang terbesar, saling iri, saling jegal, saling menjatuhkan. Dan hanya isinya kemunafikan dan memakai topeng dengan berlapis-lapis. Tapi malam hari itu saya melihat sesuatu yang beda dalam alam roh. Dan tiba-tiba Tuhan bukakan mata rohani saya. Dia mulai berkata, dia mulai bicara tentang orang-orang yang diundang dalam perumpamaan Yesus yang berdalih. Dan semua orang yang diundang tidak mengatakan ya dengan undangan tuannya. Dan di dalam sebuah kemarahan, Tuhan itu berkata kepada hamba-hambanya, engkau pergi ke jalan, pergi keluar sana. Dan dia berkata, bawa kemari orang-orang miskin, orang cacat, orang tumpang, orang tuli, orang lumpuh, orang buta. Bawa kemari nak, bawa kemari. Dan malam itu Tuhan berkata, aku tidak perintahkan kamu untuk undang mereka. Aku perintahkan kamu bawa kemari nak, bawa kemari. Dan dengan pernyataan firman rema itu saudara, kami mulai bergerak menjangkau orang-orang di luar. Saya masih ingat pada waktu pertama kali bulan Januari kami buat di tahun 2007 ini. 3.500 orang yang datang. Hampir semua belum kenal Tuhan sama sekali. Besok malam saya tunjukkan akan klipnya. Anda akan lihat jumlah massa yang masif, besar sekali. Dan hampir semua belum kenal Tuhan.
2 minggu kemudian kami buat yang kedua, 4.400 orang yang datang. Dan setelah yang kedua, teman-teman berkata pada saya, Pak, kami mendapat ketika berdoa, Tuhan perintahkan untuk buat juga kesembuhan ilahi. Dan Tuhan bicara kepada saya, baca lagi nak perkataanku, bukan hanya orang miskin, tapi orang cacat, orang buta, orang tuli. Cacat itu seringkali bukan cuma fisik, ada banyak cacat di dalam. Dan saya baru mengerti belakangan, Tuhan juga menjangkau orang-orang waria, itu orang-orang yang tanda petik cacat, saudara. Dan Tuhan mau berkata, aku ulurkan tanganku untuk mereka. Saya mulai prihatin bahwa kelak dalam kerajaan surga, penghuni gereja hari ini menjadi minoritas, saudara. Orang-orang yang hari ini di luar gereja, mungkin merekalah mayoritas. Kalau Anda bisa nangkap akan hati Tuhan, ada cerita dan keluhan yang sama yang keluar hari ini. Seperti keluhannya kepada orang-orang Yahudi, sampai dia temukan perempuan Sirofenesia dan perwira Romawi yang memberikan seperti air segar buat jiwa Yesus. Saya masih bisa berasa bahkan sampai hari ini, bagaimana hatinya kepada gereja. Kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan hati Tuhan. Karena kita dibutakan oleh banyak kenikmatan dan kenyamanan dalam kehidupan ini. Dan waktu Tuhan mulai berkata, bawa kemari nak orang-orang sakit. Bawa kemari orang-orang sakit. Orang-orang cacat bawa kemari. Jangan undang mereka. Mereka tidak akan pernah mau datang. Mereka tidak pernah merasa gereja itu akan menerima mereka. Kecuali engkau undang mereka, bawa. Bukan cuma diundang, bawa nak. Dan waktu kami kerjakan, saudara, jumlahnya melompat ajaib sekali. Dari 4.400, 2 minggu kemudian jadi 9.000 orang yang datang. Tiap 2 minggu kami buat, dari 9.000 naik ke 12.000, ke 15.000, 17.000, 20.000, 23.000, dan terakhir sudah mencapai lebih dari 25.000 orang. Dan setiap kali saya memberitakan firman, mereka angkat tangan mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalau saudara ibadah bersama dengan mereka, sudah bukan lagi seperti orang tidak kenal dengan Tuhan. Orang menyampaikan firman, mereka beri tepuk tangan. Orang memuliakan Yesus, mereka teriak haleluya. Saya sungguh-sungguh prihatin bahwa warga gereja yang ada di gereja hari ini kelak bisa jadi minoritas dalam kerajaan surga. Seperti dia pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, mungkin pelacur-pelacur di luar akan datang masuk kerajaan surga, sementara ahli-ahli Tauratnya akan dibuang keluar karena mereka tidak pernah ngerti akan hati Tuhan. Iman yang besar tidak pernah muncul untuk memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Iman yang besar itu lahir karena melihat orang lain, hatinya disentuh oleh belas kasihan Tuhan, dan dia mulai berdiri bagi orang-orang itu, dan di situ iman yang besar itu akan muncul. Dan yang terakhir, kalau Anda perhatikan akan perwira Romawi ini, dia punya pemahaman kedalaman yang ajaib, tapi keluarnya orang yang punya kedalaman dan pemahaman yang begitu ajaib ini, keluarnya adalah sebuah kesederhanaan, simplicity. Dia tidak keluar dengan bahasa yang rumit, dia tidak keluar dengan protokoler yang begitu mengerikan, dia tidak keluar dengan berbagai macam aturan. Dia keluar dengan bahasa iman yang sangat simple, yang berkata, katakan saja sepatah kata. Orang yang tidak kenal Tuhan di sini, orang yang tidak kenal secara pribadi Tuhan kita, luarmu akan rumit ketika Anda bicara tentang Tuhan. Luarmu akan sangat complicated, luarmu akan sangat jelimet dalam bahasa Jawanya. Tapi kalau Anda kenali dia, seperti perwira ini, dia tahu siapa dia berurusan. Dia keluar dengan sebuah simplicity,
kesederhanaan yang berkata, katakan sepatah kata saja dan hambaku akan sembuh. Saya tutup dengan kisah ini. Besok kita teruskan lagi. Pagi kita akan lebih banyak waktu untuk kita bisa bicara banyak hal. Saya tunggu Anda, jangan terlambat. Saya tunjukkan beberapa klip yang akan jadi berkat. Dengar baik-baik saudara. Ini kejadian hari Rabu dan Kamis lalu. Di satu kota kecil di pesisir Jawa Tengah. Namanya kota Tayu. Saya KKR kesembuhan ilahi di sana. Gembalanya cerita dengan saya latar belakangnya. Sehingga saya tahu akan rangkaian ceritanya. Ada seorang bapak kena kanker pada levernya. Dan dirawat di rumah sakit di sebuah kota di dekat kotanya. Dokter sudah angkat tangan, dokter berkata bawa pulang. Keluarganya bertahan berkata biarkan dirawat dokter. Dokternya berkata percuma. Stadium tertinggi, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Geletak seperti mayat, tidak punya kekuatan sama sekali. Dokternya berkata bawa pulang. Mereka berkata tidak, kami pertahankan di sini. 2 hari kemudian orang ini mati. Orang ini sempat mati. Dicek dokter, pulsnya, nadinya semuanya hilang. Dan dokter berkata mati. Entah bagaimana. Beberapa menit kemudian dia bangun lagi. Tapi tidak sembuh. Dia hidup, tapi geletak seperti mayat, pucat semua. Dia dengar tentang KKR itu. Keluarganya telepon berkali-kali ke gereja, mengharapkan saya datang ke rumah sakit mendoakan dia. Saya tidak diberitahu akan kejadian itu. Pak Gembala sidang gereja itu berkata, kami nggak bisa janji. Sebab ini hamba Tuhan tiap kali datang terus selesai KKR pulang ke Semarang. Saya tempuh 3 jam tiap hari seperti itu. Dan dia berkata kami nggak janji apakah bisa mampir ke rumah sakit. Dan dia berkata, tapi kalau kamu percaya, bawalah ke gereja. Ini keluarga sederhana saudara. Saya tidak tahu peran bapak ini dalam keluarga. Minimal buat keluarganya sendiri. Tentu sangat besar sebagai pimpinan rumah tangga. Dan gembalanya cerita dengan saya, jam 10 pagi, kasur khusus yang dibawa, ditaruh di mimbar begini. Kemudian jam 3 sore, dibawa ambulans rumah sakit. Ini sudah kayak mayat hidup saudara. Dibawa ditidurkan di situ. Gereja masih sepi, tidak ada siapa-siapa. Ditungguin keluarganya. Gembalanya berpikir, kalau mati gimana? Gak ada yang bisa dibuat. Cuman orang ini berkata, saya mau tunggu Tuhan sembuhkan saya. Dia berkata begini kepada gembalanya, Pak, kenapa saya minta hamba Tuhan itu datangi saya? Dia berkata, aku tahu sesuatu akan Tuhan buat lewat hidupnya, buat hidupku. Dia berkata kalau dia tidak bisa datang, aku yang datang. Saya tidak tahu cerita itu sama sekali. Jam 5 KKR dimulai. Saya datang sedikit terlambat hari itu. Kena macet di jalan. Saya masuk ke dalam, menjelang firman saya keluar. Saya khotbah dan doa cuma 5 menit. Saya sekarang punya hobi, saya suka banget khotbah 5 menit saudara. Enak sekali, pengangguran terselubung, tapi luar biasa. 5 menit, tutup Alkitab saya, tidak akan panjang-panjang saudara. Saya punya hobi khotbah pendek, 5 menit. Saya khotbah singkat, saya ajak mereka berdoa. Kalau Anda buat KKR kesembuhan ilahi, itu secara manusia ada ketegangan yang berbeda. Kalau Anda khotbah tentang karakter, saudara amin, ini kita selesai, amin, Anda pulang, saya happy kok saudara. Karaktermu mudah-mudahan berubah, punya iman yang besar. Tapi orang tidak pernah ngerti, betulkah Anda memang sudah punya iman besar hari ini? Anda pulang imanmu segede apa, enggak pernah jelas. Tapi kita hanya percaya Tuhan merubah saudara.
Saya ngomong soal berkat keuangan, Anda senang karena berkata Tuhan mau berkati, Anda keluar tidak langsung kayak mendadak kan, butuh waktu proses Anda mengerjakan, baru kok diberkati. Enggak, kalau beberapa tetap miskin, saya tidak tahu itu, Anda sudah pulang kan saudara, tidak terlalu menegangkan. Saya khotbah keselamatan, tantang orang terima Yesus, Anda terima Yesus, Anda angkat tangan, fine, selesai, berhasil saya. Anda khotbah kesembuhan, Anda berdoa untuk orang sakit, kalau tidak ada orang yang sembuh, Anda bermasalah saudara. Dan kalau Anda di kota-kota kecil, di mana orang datang dengan pengharapan begitu besar, tidak terjadi sesuatu, Anda betul-betul dalam masalah. Dan begitu hari itu saya berdoa, saya tidak lihat Bapak itu, karena dia di ujung sana, keluarganya di sekitarnya, dan di depan dia banyak sekali orang sakit. Saya sama sekali nggak lihat dia. Dan begitu hari itu selesai, khotbah dan doa 5 menit andalan saya saudara. Saya senang sekali dengan 5 menit ini. Dan tiba-tiba semua terdiam. Karena orang lagi menunggu apa yang bakal terjadi. Tapi Tuhan luar biasa. Seseorang teriak di ujung sana. Orang pertama yang maju ke depan dan disembuhkan, orang itu, dia berdiri sambil pegang botol infusnya, dia jalan saudara. Mayat hidup ini jalan, keluarganya histeris teriak. Saya kaget, saya nyingkir, apa yang terjadi saya tidak tahu. Semua orang berdiri, semua orang berkata, itu Yesus yang melakukannya, bukan manusia. Simple. Iman yang besar itu simple sekali. Lahir bukan dari sebuah kekonyolan. Lahir karena pemahaman yang sangat kuat di sini. Dan hasil pemahamannya berkata, Tuhan memang berkuasa. Ketika dia berkata, percaya saja. Sesederhana itukah? Saya berkata, iya, iman yang besar. Keluarnya sangat simpel dan sangat sederhana. Saya berdoa dalam 2 hari ini hidup Anda akan dibangun dan sesuatu yang ajaib akan Tuhan beri buat kita. Berikan kemuliaan bagi Anda. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan, dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.